Oke, Sobat Bonsai. Di video kali ini kita akan coba membahas tentang media tanam selanjutnya, yaitu mengenai kokopit. Apa sih itu kokopit? Bagaimana manfaat atau kelebihan kokopit untuk media tanam? Dan apa sih kekurangan dari kokopit? Simak terus video selengkapnya hanya di Alunan Bonsai. Oke, Sobat Bonsai, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus dilimpahkan rezeki yang baik dan juga tetap bersemangat dalam menekuni dunia bonsai. Pembahasan kali ini kita akan coba melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya tentang media tanam, dan kali ini akan kita bahas yaitu adalah kokopit. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya minta tolong kepada kalian semua yang menonton video ini untuk subscribe, like, dan share video ini, karena subscribe dan like dari kalian membantu saya untuk bersemangat dalam terus memberikan informasi serta sharing mengenai apa saja sih yang dibutuhkan dalam dunia bonsai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kokopit. Mungkin sobat yang baru memulai mengenai pertanaman ataupun baru ingin menekuni dunia bonsai seperti saya, di awal pun saya sama tidak tahu apa itu kokopit, apa itu kegunaannya. Jadi di sini akan coba saya berikan informasi sedikit dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kedepannya. Jadi kokopit atau bahasa lainnya disebut serbuk sabut kelapa. Nah, serbuk sabut kelapa ini dia itu berwarna coklat kemerahan dengan tekstur yang agak lembut ya. Itu banyak sekali kita jumpai di toko-toko tanaman hias. Pasti setiap toko tanaman hias menyediakan kokopit ini karena salah satu media yang cukup wajib juga dalam dunia pertanaman seperti ini. Jadi kokopit itu memang sangat direkomendasikan karena fungsinya serta harganya yang cukup terjangkau, juga mudah ditemukan. Jadi kali ini kita akan coba bahas manfaat dari kokopit serta kandungan yang terkandung di dalam kokopit itu tersendiri. Jadi nutrisi yang ada pada kokopit itu cukup lumayan banyak, seperti fosfor, lalu kalium, magnesium, kalsium, dan juga natrium. Jadi unsur-unsur seperti itu sangat baik untuk penyuburan tanaman kita, karena memang dalam proses pertumbuhan tanaman itu akar adalah salah satu bagian terpenting dari penunjang kesuburan tanaman tersebut ke depannya. Jadi unsur-unsur yang terdapat di dalam kokopit ini sangat membantu untuk proses pertumbuhan akar baru maupun proses akar mencari makan. Dan keunggulannya itu apa sih kokopit? Jadi ada beberapa keunggulan dari kokopit selain harga yang tadi sudah saya sebutkan cukup terjangkau, juga ketersediaannya itu mudah ataupun banyak, jadi kita mudah mendapatkannya. Dia itu memiliki daya serap yang cukup tinggi untuk menjaga kelembaban akar ya, khususnya untuk tanaman kita, karena tekstur dia itu lembut. Dia itu mampu menyerap air dengan sangat baik, pun menyimpan air itu tersendiri dengan sangat baik. Jadi kelembaban tanaman kita itu tetap terjaga dengan adanya si kokopit ini. Lalu dia itu apa ya, sangat baik untuk pertumbuhan akar ya, apalagi akar baru. Dan kenapa lebih
concern ke bagian akar, karena kokopit itu tersendiri dia seringkali dijadikan media cangkok. Banyak sekali yang orang yang mencangkok tanaman itu, baik di bonsai maupun tanaman lainnya, salah satu media cangkoknya adalah dengan hanya menggunakan kokopit. Karena dengan kokopit ini dia mampu merangsang pertumbuhan akar-akar baru. Selain itu pun karena dia bisa menjaga kelembapan, biasanya kokopit ini digunakan untuk pengiriman tanaman. Biasanya yang beli online itu pasti sebagian besar packingannya itu menggunakan kokopit di bagian akarnya, karena itu tadi kemampuan dalam menjaga kelembaban itu sangat-sangat baik. Nah, selanjutnya kita masuk mungkin ke kekurangan dari kokopit itu tersendiri yang saya pribadi alami dan juga beberapa informasi yang telah saya dapatkan. Jadi ketika kita beli kokopit di toko tanaman hias ataupun di online, itu kan nanti kita dapat bentuknya itu kering, meskipun lembut tapi dia kondisinya kering. Dan saran dari para senior ataupun orang-orang yang telah lebih dulu menekuni dunia tanaman itu menyarankan untuk agar direndam dulu sebelum digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan zat tanin yang masih terkandung di dalamnya. Jadi perendamannya itu ya tidak terlalu lama, paling lama cukup 1 malam, paling cepat ya bisa setengah jam sampai 1 jam, itu sudah cukup. Jadi barulah kita bisa gunakan ke tanaman hias kita ataupun tanaman bonsai kita. Jadi mungkin salah satu kelemahannya hanya tidak bisa langsung digunakan dalam media tanam kita untuk tanaman bonsai kita. Dan selanjutnya itu mungkin karena dia adalah bahan yang organik, jadi dengan tekstur dia yang halus itu dia sangat mudah terurai ketika kita sudah mengaplikasikannya di media tanam kita. Maksudnya dia lebih cepat habis dalam arti dia terurai dengan media-media lain yang telah tercampur. Nah, jadi pentingnya pengontrolan itu harus tetap kita rutin kontrol tanaman bonsai kita, apalagi di bagian topping. Biasa kita nyebut topping itu, jadi bagian paling atas, kita bilang pot kita, bagian paling atas itu biasanya digunakan kokopit karena untuk menjaga kelembapan. Nah, di bagian atas itu kadang kita saat menyiram itu biasanya pada kabur atau buyar, dan itu yang mungkin terbilang cepat habis, termasuk cukup boros juga dalam penggunaan kokopit. Tapi itu semua berbanding terbalik dengan harga yang memang cukup terjangkau, jadi itu sebenarnya bukan suatu masalah yang berarti juga sih. Jadi kurang lebih kokopit itu sendiri sangat direkomendasikan sebagai campuran media tanam kita. Ya, jadi sobat, seperti itu. Semoga informasi saya ini membantu untuk lebih memahami fungsi-fungsi dari media tanam yang sudah kita bahas saat ini dan juga sebelumnya. Terima kasih untuk kalian yang selalu menonton video saya. Saya dari Alunan Bonsai. Semoga video yang saya sajikan menjadi sumber informasi dan juga bermanfaat untuk menekuni dunia bonsai, khususnya pemula seperti kita semua. Ya, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.